Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Renungan hari ini berjudul Warisan Persahabatan, ditulis oleh Dave Brennan. Saya bertemu dengan teman saya ini pada dekade 1970-an. Saat itu, saya masih menjadi guru bahasa Inggris dan pelatih basket di SMA. Dan ia anak baru, bertubuh kurus tinggi. Tak lama kemudian ia bergabung dalam tim basket dan kelas saya, dan kami pun bersahabat. Teman ini yang bertahun-tahun menjadi rekan editor saya, berdiri di depan saya pada pesta perpisahan saat saya pensiun untuk bercerita tentang warisan persahabatan kami yang telah terjalin lama. Bagaimana pertemanan yang dipersatukan oleh kasih Allah dapat menguatkan kita dan mendekatkan kita kepada Yesus. Penulis Amsal mengerti bahwa pertemanan memiliki dua komponen yang membesarkan hati. Pertama, teman sejati memberi nasihat yang berharga, meski itu tidak selalu mudah diterima atau diberikan. Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, jelas penulis Amsal. Kedua teman yang berada di dekat kita dan dapat dihubungi memiliki arti penting saat kita menghadapi krisis. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Tidak baik bagi kita untuk melangkah seorang diri dalam hidup. Ini seperti kata Salomo, berdua lebih menguntungkan daripada seorang diri. Kalau mereka bekerja, hasilnya akan lebih baik. Pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-9 dalam terjemahan Bahasa Indonesia Sehari-hari. Dalam hidup kita perlu memiliki teman dan juga menjadi teman. Karena itu kiranya Allah menolong kita untuk saling mengasihi sebagai saudara, Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-10, dan saling membantu menanggung beban, Galatia pasal 6 ayat yang kedua dalam terjemahan Bahasa Indonesia Sehari-hari. Artinya, kita menjadi teman yang dapat menyemangati dan mendekatkan orang lain kepada kasih Yesus. Sahabat ODB, dalam hal apa saja Anda mungkin telah menutup diri dari orang lain. Lalu bagaimana Anda dapat selalu terhubung dengan orang-orang percaya lainnya agar terus menyemangati satu sama lain? Ya Allah, selidikilah hatiku saat aku melihat teman-teman yang kumiliki. Tolonglah aku agar dapat memberi nasihat yang berpusat pada Kristus dan juga rela menerima nasihat yang bijak dari mereka. Our Daily Bread Ministry.